Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita rangkai dengan selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara penonton, kita berjumpa kembali di channel ini. Dan terima kasih sekali lagi atas atensi Anda. Semoga kontribusi Anda untuk channel ini bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kembali saya bertemu dengan narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Haji Aladin Koto MA, dan kita akan berbicara tentang doa ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan saja ini juga bermanfaat untuk para pemirsa dan penonton dimanapun Anda berada. Segera kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Liburnya kemana aja, Prof? Buat anak-anak ya. Jadi ceritanya sama aja, Prof. Ya? Iya, jadi kemarin itu kan libur ke Jakarta. Iya. Sudah tidak terhitung kali kita ke Jakarta. Iya. Tapi Jakarta kali kemarin itu berubah. Berubah ya? Berubahnya gini, saya belum pernah merasakan sedingin itu Jakarta. Iya. Kayak seperti di Bukit Tinggi gitu. Iya. Ya. Tapi ini kan gejala alam, Iya. tapi bisa jadi ini suatu Iya. isyarat dari Allah. Yes. Ya. Mungkin juga ada kontribusi juga daripada penghijauan yang dilakukan oleh gubernur ya. Bisa jadi, Iya. bisa jadi. Jadi saya mulai begini, Hmm. Jakarta itu ternyata tidak selamanya panas. Iya. Ada saatnya dia dingin. Iya. Dan ini bisa dua arti. Iya. Dingin bisa Jakarta nanti mendinginkan suasana panas di Indonesia. Iya, itu dia. Itu pertama. Iya. Atau yang kedua, Iya. Jakarta bersikap dingin. Iya. Bersikap dingin kepada Iya. Indonesia, Iya. daerah-daerahnya. Artinya Iya. apa? Nggak mau tahu. Iya. Nggak mau tahu, dia Iya. senang saja, asik dengan dirinya sendiri. Iya, betul. Daerah-daerah berjalan sendiri-sendiri. Iya. Itu bisa terjadi keduanya. Iya. Itu Jadi kira-kira. kita berdoa semoga Jakarta tetap dingin ya, Prof. Dingin dan mendinginkan Dan Indonesia. mendinginkan Ya, Indonesia. membuat sejarah Indonesia Ya, jadi kita sejuk. berdoa seperti itu. Amin ya rabbal alamin ya, Prof. Amin, Ya, amin. ya. Kali ini kita juga bicara soal doa nih, Ya Prof. doa Iya. ya, betul. Ada doa, Prof, yang populer ini ya. Ini tidak saja dibaca oleh kawan-kawan kita yang mungkin lagi mau minum air zam-zam, tapi juga mereka baca pada saat tertentu. Ya. Dan juga pada saat-saat mereka sudah selesai sholat. Boleh saya baca doanya, Prof? Ya, silakan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Jadi ada 4 komponen ya, Prof, dalam Ya. doa ini. Minta. Nah, satu persatu kita bahas ya, Prof Ya, ya. ya, Silakan untuk yang pertama apa narasinya, Prof? Jadi doa yang pertama ini memang doa yang sangat komprehensif ya. Iya, ya. Komprehensif. Yang pertama doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Nafi'an. Nah, kalau kita kaji secara kebahasaan, Iya, nafi'ah itu isim fa'il isim fa'il. daripada nafi'ah, manfaat. Kalau nafi'ah artinya memberi manfaat, Iya, iya. memberi manfaat. Iya. Jadi yang kita minta kepada Allah itu adalah berilah kami atau aku Iya. ilmu yang bermanfaat, Iya. ilmu memberi manfaat. Iya, iya. Nah, apa tandanya ilmu memberi manfaat? Nah, itu dia. Kalau kita baca kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Iya. ada beberapa ciri ilmu itu yang bermanfaat. Iya. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, bila ilmu itu semakin mendekatkan orang yang berilmu kepada yang mempunyai ilmu Iya. itu Allah Subhanahu wa Iya, taala. iya. Jadi semakin dekat dia semakin kenal dia dengan Allah. Iya, iya, iya. Jadi makanya dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang paling takut inama yahsallah min ibadihi ulama. al-ulama, Iya. orang ilmu. Jadi dekat dia. Iya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang ilmunya bermanfaat itu dia semakin sering, semakin biasa memuhasabah dirinya. Iya, iya. Dia tidak menilai orang, tapi Iya. ke dalam. Iya. Kemudian yang ketiga, orang yang ilmunya bermanfaat itu Iya. kecintaannya kepada dunia ini semakin berkurang, dalam artian Iya. meminimalisir kecintaannya Iya, kepada iya, iya. kepada dunia. Dan yang keempat, memotivasinya
untuk selalu memberikan Ya. yang terbaik Ya. kepada orang lain dengan ilmunya itu. Ya. Jadi yang kita minta kepada Allah bukan sekedar minta ilmu, Iya. tapi ilmu yang bermanfaat. Iya. Nah, oleh sebab itu ilmu bermanfaat itu juga ilmu yang diberikan kepada orang, sehingga mendatangkan tadi, membuat orang Iya. menjadi dekat kepada Allah, membuat orang terhindar daripada bisikan-bisikan setan, Iya. membuat orang semakin meminimalisir kecintaannya Iya, ke iya. dunia, dan ilmu itu harus Iya. diberikan. Nah, ilmu bermanfaat itu salah satu cirinya lagi, Iya. ilmu yang bermanfaat pada diri orang itu, kalau orang itu memang ada dorongan dari batinnya untuk memberi, Iya. memberi ilmunya tanpa diminta oleh orang Iya, lain. iya. Dan oleh sebab itu sekarang ada ayat, misalnya dalam surat ayat keberapa, ayat ketiga daripada Al-Baqarah, misalnya Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, di antara ciri orang-orang yang takwa itu, dengan apa yang diberikan Allah rezeki, dia infakkan. Pertanyaannya adalah, ilmu itu rezeki apa tidak? Iya, betul. Itu malah rezeki yang paling utama. Karena dia bisa mendatangkan banyak rezeki dengan ilmu itu. Oleh sebab itu, ayat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabla an ya'tiyakumul maut. Jadi itu ada perintah, berikan. Ilmu itu berikan. Diminta nggak diminta orang, kita diwajibkan memberi. Nah, kalau kita diwajibkan memberi, kira-kira kalau ketika orang meminta ilmu kita tahan apa tidak? Gitu deh. Menahan ilmu itu termasuk orang bakhil. Tak bersyukur kepada Allah, maka Allah akan marah seperti itu. Lalu ada yang berkata, Pak, boleh nggak kalau ilmu itu diminta orang, tapi kita minta bayaran? Itu dia. Gitu kan? Jadi kalau soal meminta kan bisa saja, bisa saja kan dibayar orang, bisa saja. Tetapi adalah ketika kita meminta untuk ilmu kita dibayar, Pak Ukisman, Ustadz, kasihlah kami ceramah ini kan, berapa bayar saya? Itu. Ketika itu kita tidak sesuai dengan ayat wa anfiqu, nafkahkan, ya, makanya berikan saja. Nah, oleh sebab itu ketika memberikan ilmu itu dalam artian ilmu bermanfaat itu adalah kalau kita bersedia memberi tanpa diminta orang, berikan saja. Karena itu adalah perintah. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Jadi yang kita minta kepada Allah, ilmu yang memberi manfaat. Bukan hanya ilmu bermanfaat, semua ilmu bermanfaat. Tapi belum tentu memberikan manfaat. Jadi orang ada dengan ilmunya justru malah dia menjadi sombong. Itu justru memberi mudarat ke dia. Dengan ilmunya malah dia menipu orang. Itu ilmu yang memberi mudarat kepada orang lain. Dengan ilmunya dia berbangga-bangga diri. Itu ilmu yang ilman nafi'ah. Kemudian rizkan. Tunggu dulu, dari segi pengalaman nih Prof ya. Dalam memanfaatkan ilmu itu seperti apa pengalaman Prof itu? Jadi yang pertama tadi, saya ingat waktu saya belajar dengan Profesor Rektor UI, Pak lupa saya. Kata beliau adalah kemampuan manusia itu mencari ilmu itu harus sebatas maksimal. Batas maksimalnya. Ketika dulu juga pernah kita bicarakan. Dicari, dikejar terus, akhirnya habis kemampuan. Habis kemampuan. Nah, waktu itu datanglah suatu keyakinan ke dalam hati, Allah memberi saya sampai di sini. Tidak bisa lewat dari itu. Sehingga mendatangkan sikap tawadhu. Ilmu itu mendatangkan sikap tawadhu. Nah, mungkin ini saya tidak dapat, ini mungkin kawan lain dapat. Nah, saya ingat kata-kata Imam Hasan Al-Basri. Kata beliau, orang berilmu itu yang bermanfaat itu kalau dia ilmu itu membawa dia menjadi orang tawadhu. Pertanyaannya adalah apa ciri orang tawadhu? Nah, itu dia. Ciri orang tawadhu, kata beliau, tidaklah engkau bertemu dengan seorang kawanmu kecuali engkau merasa kawanmu lebih baik darimu. Jadi ketika kita mencari kita nggak dapat, bisa jadi kamu dapat. Yang mendapat itu bisa jadi
sekolahnya nggak tinggi. Atau malah orang kampung saja, biasa saja. Bahkan ada anak-anak. Saya pernah ditegur oleh anak-anak ketika saya mengikuti sebuah latihan pernafasan tenaga dalam. Ketika itu saya waktu tes terakhir, ujian terakhir terkena diskualifikasi pada jurus keempat. Tumbang saya terkena diskualifikasi samping. Samping saya ada anak kelas 1 SMP, anak kecil. Dia bilang, "Pak, jangan sombong ya, Pak." Saya kaget. Kok anak dia tahu bahwa waktu itu saya bangga. Kenapa? Karena kawan jurus 1 tumbang, jurus 2 tumbang. Saya sampai jurus 3 aman-aman. Ketika saya merasa bangga, saya tumbang langsung. Saya rangkul anak itu, "Kamu benar, Nak. Waktu tadi Bapak merasa bangga." Jadi mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang salah satu ilmu yang membuat kita menjadi tawadhu. Itu dah saya lihat pengalaman di situ. Nah, jadi pengalaman orang mungkin beda-beda juga ya, Prof, dalam bidang ilmu ini. Ada orang yang begitu dia mencari ilmu, dia semakin terasa kebanggaan terhadap ilmu ya. Nah, tapi ada orang yang justru makin banyak ilmunya, dia semakin merasa tawadhu, semakin terasa kurang ya, Prof ya. Jadi pengalaman lagi. Saya waktu tamat S1, karena dulu aktivis juga kan, dia ceramah. Saya diminta orang ceramah, pede kali. Bangun tidur, ceramah, oke. Setelah saya selesai S2, takut saya ceramah. Kenapa? Ketika kuliah di S2 itu, ternyata dosen-dosen yang memberi kuliah itu ilmunya kok banyak sekali. Saya tidak sampai gitu. Akibatnya apa? Pada waktu itu saya mengira orang ini sudah tahu semua apa yang akan saya sampaikan. Akibatnya saya tidak berani. Tidak berani jadi ceramah waktu itu. Nah, tapi akhirnya timbul kesadaran, sampaikan aja lah. Mudah-mudahan kalau orang sudah tahu bisa menjadi taukid untuk dia. Tapi kalau dia belum tahu kan dapat gitu. Jadi itu. Jadi ilmu itu diinfakkan. Jadi ilmu yang diinfakkan itu ilmu yang memberi manfaat gitu. Apalagi kalau hadis Nabi itu ingkata amalu itu ya, Prof ya. Seluruh anak Adam itu bakal mati, tapi yang mati itu pun ada 4 hal yang tidak terputus ya. 3 hal ya. Satu diantaranya ilmu yang bermanfaat tadi. Nah, sekarang kita masuk ke komponen kedua tadi. Nah, ini yang paling hebat nih. Apa namanya itu, rizqan wasi'an tuh. Seperti apa pula penjelasannya, Prof ya? Jadi sama tadi. Wasi'an dari wasi'ah. Lapang. Atau luas. Jadi bisa diartikan rizqan wasi'ah itu rezeki yang lapang, rezeki yang luas, tapi dia wasi'. Wasi' itu isim fa'il. Artinya ilmu yang membuat orang yang berilmu itu merasa lapang. Membuat dia menjadi lapang. Membuat dia kelapang itu kemudian dia membuat orang menjadi lapang pula dengan ilmunya. Jadi itu tadi apa ilmu ya. Ini rizqan wasi'ah. Rizqan wasi'ah. Rezeki yang membuat rezeki yang lapang. Atau rezeki yang melapangkan. Apa arti rezeki yang melapangkan? Dia punya rezeki, bisa ilmu, bisa materi, tapi dengan rezeki itu dia merasa dunia ini luas. Artinya apa? Dia tidak menjadi orang yang sempit. Kenapa? Ada orang punya rezeki, datang orang ke rumah, misalnya hanya orang minta bantuan, rezekinya banyak, merasa kecil dia. Tapi ada orang yang karena dia rezeki itu membuat dia menjadi lapang, rezeki ini membuat dia menjadi bahagia. Datang orang minta sumbangan, diberikannya karena dia yakin rezekinya akan membuat. Kan pemberian itu yang membuat kita bahagia bukan menerima. Menerima itu membuat kita senang. Tapi memberi membuat kita bahagia. Kebahagiaan itu kelapangan. Jadi rizqan wasnya rezeki yang melapangkan kita. Yang membuat kita menjadi enjoy. Menjadi tidak takut-takut meninggalkan rumah, nggak takut. Meninggalkan apa sikit-sikit malam-malam ada kucing di dapur dikira orang maling. Itu rezeki yang menyempit namanya. Itu namanya rizqan wasnya. Di samping juga rezeki wasnya itu rezeki yang lapang. Allah mendatangkan rezeki min haitsu la yahtasib. Dari mana-mana datang rezeki itu. Saya melihat kenapa kaya itu dalam bahasa Arabnya ghina. Ghina itu artinya kan atau ghani orangnya. Apa artinya? Kan cukup. Cukup. Ada orang banyak harta tapi tidak pernah merasa cukup.
Itu orang miskin. Iya, iya. Makanya pepatah Arab mengatakan laisal ghina an kasratil mal. Walakinnal ghina Ginan nafsi wal adab. Jadi orang kaya itu jiwanya itu kaya, adab. Adab itu apa? Ketika orang melihat dia, ketika orang dekat dengan dia, orang merasa senang. Merasa senang. Walaupun dia tidak memberi uang apa-apa. Tapi keberadaannya itu membuat orang senang. Nah, itu artinya rezeki untuk orang lain. Itu riskan wasi'ah itu. Saya memahami seperti itu. Jadi ndak membuat dia menjadi sempit dengan bertambah kaya, bertambah sempit. Ada seseorang dia punya ruko sekian. Dia punya bengkel perabot. Jadi suatu ketika tetangganya membuat rumah. Tetangganya membuat rumah itu rumahnya lapang. Besar rumahnya. Jadi apa dia bilang pada tetangganya, untuk apa buat rumah sebesar-besar ini? Kalau lebih bagus buat rumah petak, bisa nambah kaya. Katanya kan, tetangganya diam aja. Kenapa? Dia walaupun rukonya banyak, dia punya bengkel perabot yang punya, dia tinggal di gudang, di gudang kayu, sampai meninggal di gudang itu. Berinfak tidak pernah, masyarakat datang minta bantuan tidak pernah dikasih. Akibatnya meninggalnya di dalam gubuk yang sangat katakanlah menderita seperti itu. Nah, ini yang untuk apa harta kaya? Harta kaya itu. Jadi rizkan wasi'ah, rezeki yang melapangkan. Rezeki yang membuat kita menjadi lapang. Dan kemudian setelah lapang, melapangkan orang lain. Melapangkan orang lain. Tempat orang kampung itu bilang tempat bersalam tenggang. Datang ke kita gitu. Itu yang kita. Jadi hendaknya kita janganlah menjadi orang yang sempit karena banyak rezeki. Jadi ginan nafsi tadi itu bisa juga kepribadian ya, Prof ya. Artinya kita nggak punya apa-apa. Tapi kita tidak pernah merugikan orang, tidak pernah macam-macam lah. Tapi ketika orang ketemu sama kita, dia malah merasakan kenyamanan. Jadi tadi orang yang kaya jiwa, orang lain dekat dengan dia, orang lain itu merasa merasa diberi sesuatu. Padahal dia tidak beri apa-apa. Cuma karena merasa nyaman, itulah khairun nas. Jadi khairun nas orang yang jiwanya yang gila nafsi itu, orang senang ketika dia ada. Ketika dia pergi, orang merasa kehilangan. Nah, itu yang. Jadi tergantung dari segi apa kita mendekati. Itu saya maksud, dan menurut saya salah satu mungkin pemaham daripada rizkan wasi'ah. Itu. Nah, Prof, yang ketiga itu adalah wa amalan mutakabbalah tadi. Itu. Amalan mutakabbalah itu tentu terutama dari sisi Allah kan. Jadi artinya amal kita itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi yang berikut. Allahumma inni a'udzubika min amalin la yuqbal. Jadi doanya kita amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi Allah. Tetapi di sisi manusia gitu juga. Perbuatan baik kita, bantuan kita diterima orang. Membuat orang menjadi senang. Itu amalan mutakabbalah. Jadi amalan mutakabbalah, orang yang beramal tadi beramalnya membuat dia tadilah kita katakan ketika kita pemberian kita diterima orang, kita akan bahagia. Nah, sebenarnya kalau kita berpikir rasa kan kita tahu dalam artian tidak pasti, tapi merasa amalan kita diterima Allah atau tidak. Kadang-kadang kita merasa kita sudah berdoa, rasanya doa saya tadi nggak terima oleh Allah. Ada perasaan itu. Itu. Lalu berulang doa lagi. Mungkin ada yang salah dalam doa saya nggak terima tadi. Kita meminta kepada Allah, tapi ingatan kita entah kemana-mana. Fokuskan lagi. Saya melihat wa amal mutakabbalah, amalan yang diterima. Kalau rizkan wasi'ah, rezeki yang melapangkan. Kalau ilman nafi'ah, rezeki yang memberi manfaat, kepada orang berilmu, ilmu yang bermanfaat, kepada si pemilik yang orang berilmu, dan kepada orang lain. Jadi berguna. Kita mungkin tidak lengkap, tapi kita berharap kalau ada ilmu sedikit, hendaknya ilmu sedikit itu bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang lain. Kalau ada rezeki sedikit seperti itu juga, melapangkan.
melapangkan. Jangan membuat kita sempit. Itu yang kita takut. Nah kemudian amalnya diterima. Nah, bukan amal yang menerima kan, tapi amal yang diterima. Diterima oleh Allah. Kalau enggak, seperti yang dikisahkan dalam riwayat, ada seorang yang rajin salat tahajud, rajin zikir, rajin amal-amal yang lain. Ketika dia berwudu untuk salat tahajud tengah malam, tahu-tahu ada dia lihat orang di sampingnya yang pegang kitab besar, yang pakaian putih-putih. Dia tanya, siapakah engkau? Rupanya dia malaikat. Nah, apa yang buku apa di tangan engkau? Ini di tangan satu adalah daftar nama-nama orang yang dicatat sebagai orang saleh masuk surga. Tolong tengok ada nggak nama saya di situ? Ditengok oleh malaikat tuh, nama kamu tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Kenapa menangis dia? Kalau begitu percuma saya selama ini bersalat tahajud, zikir, puasa segala macam. Kenapa? Kata malaikat, engkau hanya tahu dirimu. Engkau salat tahajud untuk dirimu. Engkau puasa untuk dirimu saja. Engkau berzikir itu dulu saja. Dan amalmu tidak bermanfaat untuk orang lain. Tetanggamu sakit, kamu tidak peduli. Tetanggamu susah, kamu tidak benar bantu. Akibatnya Allah tidak suka kepada orang seperti itu. Nah, itu yang kita takutkan. Amalnya lainnya tidak terima. Kalau begitu, kalau kita gunakan riwayat tadi, ciri-ciri amal yang tidak diterima itu adalah ketika seorang abid yang tidak peduli dengan orang lain. Itu abidnya. Makanya saya katakan, amalan atau ibadah yang tidak membuahkan kepedulian itu adalah ibadah yang tertolak. Itu cirinya. Itu ciri. Kalau kita pahami dari riwayat tadi, ibadah yang tidak membuahkan kepedulian, itu amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Prof, ada juga hadis Nabi, kalau kamu berdoa kepada Allah, upayakanlah kamu meneteskan air mata. Apakah itu juga ciri bahwa doa kita itu, amal-amal kita juga bisa tanda-tanda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang jelas meneteskan air mata itu kan suatu suatu manifestasi dari kesungguhan kita memohon kepada Allah. Kesungguhan memohon kepada Allah. Ya Allah, begini. Kita merasakan dhaif sekali, lemah sekali. Itu salah satu ciri. Bisa jadi itu salah ciri. Asalkan tangisnya tidak dibuat-buat. Ada orang dia memimpin doa. Ada orang memimpin doa, menangis dia. Menangis. Rupanya tangisnya dibuat-buat. Nah, itu yang Anda jadi. Kadang-kadang itu kan ada juga spontan tuh, Prof. Jadi kita berdoa itu, kenapa ya tiba-tiba kita terisak? Kenapa kita bisa menangis? Prof. Jadi ketika baca doa itu, saya rasa begini. Saya merasakan begini. Ketika kita menangis, yang pertama ketika kita minta ampun. Terasa dosa yang kita lakukan terasukan. Kemudian kita mengingat mendoakan orang tua, misalnya, kita tidak sempat maksimal berbakti kepada Allah, kepada orang tua. Itu muncul muncul seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu adalah salah satu pertanda bahwa doa kita diterima dan amalan kita diterima oleh Allah. Itu salah satu cara tandanya. Sekarang yang keempat, Prof, itu watijaratan lan tabura, perdagangan yang tidak merugi. Seperti apa keterangannya, Prof? Perdagangan yang sia-sia, perdagangan yang rugi, perdagangan. Jadi kalau begini, dalam Al-Quran katakan bahwa hidup ini kan tijarah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah macam. Jadi bisa berarti perdagangan itu dalam artian fisik, banyak, berdagang. Bisa berarti hidup ini sendiri. Hidup sendiri. Nah, kalau dalam artian berdagang dalam artian baik, misalnya itu adalah perdagangan yang tidak merugi, perdagangan yang sia-sia, perdagangan yang hampa. Itu artinya tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin saja dia berdagang dapat rezeki banyak, tapi tidak membuat dia menjadi berharga. Sama juga
saya menengok keempat doa ini beriringan. Iya. Beriringan antara satu dengan yang lain. Pedagang tidak mendatangkan dia menjadi dia orang-orang yang mensyukuri hasil daripada pedagangnya itu. Kemudian juga hidup yang sia-sia. Jadi perdagangan yang merugi. Saya melihat begini, dalam hidup ini ketika orang berkompetisi, selalu dikatakan menang dan kalah. Misalnya dalam politik lah, misalnya politik. Apa itu pilkada, apa itu pileg, ya atau pilpres segala macam. Dia lakukan segala hal, dia katakan itu menang, yang menang, ada yang kalah. Saya melihat begini, betulkah itu menang yang sesungguhnya? Menang itu, istilah menang kalah itu ada dalam permainan. Dalam permainan. Permainan itu kapan seseorang disebut menang? Misalnya sepak bola. Dia sudah mencetak gol 10. Orang lain belum. Tapi permainan masih berlangsung. Apakah dia sudah menang? Tidak, belum. Belum. Dia belum membuat apa-apa. Gol orang sudah 10. Tapi permainan masih. Apakah dia kalah? Belum tentu. Menang dan kalah ditentukan di akhir permainan. Nah, kita melihat permainan yang sesungguhnya bukan sepak bola itu. Bukan yang ada lain itu. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Hidup ini adalah permainan yang sesungguhnya. Kapan seseorang dikatakan menang dalam hidupnya? Di akhir hayat. Di akhir hayatnya. Ketika peluit sudah ditiup oleh wasit, baru di situ duduk menang dan kalah. Itu pun sesudah diputuskan oleh wasit. Nah, kalau sudah diputuskan wasit, kapan? Di pengadilan akhirat besok. Jadi jangan dikira kita menang pilkada, pileg, pilpres itu kita menang. Kalau kita curang, sebenarnya kita mengumpulkan poin kekalahan. Karena nanti ditimbang di akhirat itu. Jadi marilah kita maknai permainan itu hidup ini. Hidup ini, tijarah itu adalah hidup ini. Kita mengatakan, oh dagang kita beruntung banyak sekali, tapi kita nipu orang. Kita curang dengan orang. Apakah beruntung? Tidak. Muflihun bukan. Mereka itu mukhsirun. Khasirun. Rugi mereka. Tapi dia melihat di dunia. Nah, di dunia ini sebenarnya kemenangan yang fata morganis. Dia sudah menang. Rupanya di akhirat nanti dia tidak ada punya apa-apa. Nah, bagaimana kita mengatakan tidak perlunya agama dalam hidup? Nah, itu dia. Bagaimana kita mengatakan tidak perlunya agama dalam bernegara? Kalau orang yang merasakan bahwa hidup ini adalah kompetisi, laibun, dan dia tahu bahwa menang kalah itu bukan sangat di dunia, tapi ketika peluit ditiup terakhir itu, maka dia akan menjaga diri. Kalau itu dilakukan, diyakini oleh para pelaku pengambil kebijakan kekuasaan, maka dia tak akan melakukan perbuatan-perbuatan curang segala macam itu, maka selamatlah negeri ini. Ini yang perlu. Jadi kita berharap menang kalah itu tolong maknai menang dan kalah hidup. Dan kemenangan itu ditentukan di akhir permainan. Kekalahan itu ditentukan oleh akhir permainan. Kapankah itu? Di saat berada di mahkamah Rabbul Izzati. Kalau kita lanjutkan ayat tadi kan, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Itu dia. Wa tujahiduna fi sabilillah itu. Jadi kalau itu terlaksanakan, termasuk kita orang yang tidak beruntung dalam perniagaan dia, Prof. Makanya jangan katakan kita di dunia ini sudah beruntung, sudah kerugi. Belum tentu. Belum tentu. Kata Nabi ketika Nabi Mi'raj, beliau dibawa ke surga, penghuni surga siapa yang banyak? Orang miskin. Ternyata yang menang orang miskin. Ya kan? Bukan orang kaya yang masuk. Kenapa? Tadi makanya
dalam hidup dunia luruskanlah. Luruskanlah niat kita niat kita baik atau tidak baik. Kita melihat orang begini. Kita melihat seorang itu berniat baik apa tidak kita nggak tahu. Itu kan niat hatinya. Tapi dari cara dia menggapai tujuan, tahu kita niat baik atau tidak baik. Cara yang dia gunakan itu. Nah, itu jadi kembali kepada doa tadi. Doa tadi berurutan sebenarnya. Berurutan dia. Ilman nafi', rizqan wasi', amalan mutakabbal. Kemudian tijaratan lan tabura. Ujung-ujungnya tijaratan lan tabura. Semuanya berikut ke sana. Itu doa yang luar biasa, luar biasa itu. Jadi mungkin doa ini perlu juga dihafal oleh saudara kita ya. Sekarang ini musimnya orang ke Mekah ini. Banyak saya lihat di kampung-kampung pada pergi. Semenjak adanya pembatasan dicabutnya pembatasan banyak orang PPKM ini ya, di Mekah juga tidak ada lagi istilahnya ikatan-ikatan yang ketat untuk umrah ini pada berangkat semua. Jadi mereka nanti kan minum al-Zamzam tuh. Ini salah satu doa yang dipakai oleh mereka. Tapi kita juga membacanya ya, Prof. Tidak hanya waktu air Zamzam itu kan adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifaan min kulli da'in. Itu tambahannya wa syifaan min kulli da'in ya. Tapi kalau kita doa sehari-hari bisa tambah dengan wa amal mutaqabbal wa tijaratan lan tabura. Semoga ini juga bisa dihafal. Terserah mau doa berjamaah ya, Prof, atau juga doa pribadi. Kalau saya doa pribadi pun, Prof, pakai inna saya. Tidak pakai ini karena membawa keluarga di belakang, atau juga mungkin diharapkan malaikat juga ikut mengaminkan ya, Prof. Yang salah itu kalau kita doa bersama baca ini. Baca ini. Baca as'aluka ya, Prof. As'aluka. Padahal orang di belakang banyak. Ada belakang. Jadi kita kalau saya sendiri itu tetap pakai inna. Karena kita bawakan, bayangkanlah keluarga kita, masyarakat dan juga berharap malaikat juga ikut mendoakan. Jadi itu amal. Itu amalan yang amal saleh. Amal saleh, amal yang doa yang terbaik. Salah satu doa yang terbaik itu adalah ketika kita membawa orang lain dalam doa kita, tanpa orang lain itu tahu kalau kita mendoakan dia. Tidak tahu dia. Tidak tahu dia. Tapi kita bawa di dalam doa kita. Jadi kita berharap lah ya, semoga doa-doa yang dipohonkan kepada Allah itu Allah ijabah ya, Prof. Kita, keluarga kita dan saudara kita yang berdoa, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Prof, terima kasih atas bincang-bincang kita khas untuk hari ini di hari ketiga ya. Di bulan baru ini, semoga tahun ini bagi kita juga merupakan tahun kemenangan ya, Prof. Untuk bisa kita berbuat lebih baik lagi sesuai dengan ajaran dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jumpa lagi nanti, Prof, di lain tema dan lain kesempatan ya, Prof. Insyaallah. Penonton, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak narasumber kita, Profesor Dr. Haji Alidin Koto MA, tentang 4 komponen dalam doa tadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.